Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sati, sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita akan memulai pembacaan kitab baru. Judulnya adalah Al-Asbah wan Nazair fil Furu', karya dari Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar As-Suyuti, atau yang dikenal dengan nama Al-Imam As-Suyuti, yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Al-Imam As-Suyuti ini karya-karyanya banyak yang dibaca di Indonesia. Beliau di Mesir, wafat juga di Mesir. Sempat tempo hari ziarah ke makom beliau di Mesir. Imam Suyuti ini juga yang ikut mengarang kitab tafsir yang sangat terkenal, namanya Tafsir Jalalain. Nah, kita akan mulai pembacaan kitab ini. Kitab Asbah wan Nazair ini kitab yang isinya berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum Islam, rumus-rumus hukum Islam. Jadi kita sudah pernah belajar tentang fikih, sering. Kita belajar fikih sering. Kita akan belajar mengenai rumus-rumusan fikih. Karena fikih ini produk. Gimana caranya dia jadi halal? Ini bahan bakunya, prosesnya namanya qawaidul fiqhiyah. Ini rumus-rumus fikih. Dia halal, haram, makruh, atau mubah. Itu produknya. Tapi proses untuk menjadikan dia halal, ini ada rumus namanya qawaidul fiqhiyah. Jadi kita akan belajar mengenai qawaidul fiqhiyah, rumus-rumus tentang fikih. Siapapun kita yang berhasil mempelajari ini, yang mengerti mengenai ini, maka insya Allah kita bisa menjawab persoalan-persoalan apapun yang tidak ada di fikih. Karena fikih kan berkembang. Yang dulu tidak ada di zaman Nabi, sekarang ada. Yang dulu tidak ada di zaman Imam Syafi'i, sekarang ada. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Maka ada rumus. Ada rumus. Rumus-rumus inilah yang kemudian dipegang untuk menjadi acuan kita kita menegakkan sebuah hukum atau menetapkan sebuah hukum. Contoh, tahlilan itu agama apa tradisi? Tradisi, karena di zaman Nabi tidak ada tahlilan. Di zaman Nabi tidak ada tahlil, maksudnya bentuk tahlilan. Kalau tahlilannya ada, kalau tahlilnya ada, tahlilannya yang nggak ada. Sholawatannya nggak ada. Kayak kita nih, sholawatan berzanzian nggak ada. Tapi sholawatnya ada. Nah, sholawatnya itu agama, sholawatannya itu tradisi. Tahlilnya itu adalah agama. Tahlilannya yang 1 hari, 2 hari, 3 hari itu adalah tradisi. Nah, di kita tahlilan itu adalah tradisi. Nah, kalau ada orang tidak tahlilan, ada orang meninggal nggak tahlilan, apa hukumnya? Ada nggak efek hukumnya? Anda cari di hadis, di Quran nggak ketemu itu. Di kitab-kitab fikih nggak ketemu. Apa dalilnya orang meninggal kemudian tidak tahlilan? Apa hukumnya itu? Nggak ada di hadis, di fikih nggak ada, karena bukan persoalan itu. Nah, untuk mengeluarkan itu, mengeluarkan hukum itu, keluarlah, pakailah rumus-rumus yang ada di qawaidul fiqhiyah. Misalnya pakai al-adatu al-muhakkamah. Ini rumus ini.
adat itu menjadi sebuah hukum. Malam tukholifus syar'a, selama adat itu, kebiasaan itu tidak melanggar hukum. Sekarang tahlilan itu melanggar hukum nggak? Enggak. Isinya apa tahlilan? Oh, baca Quran? Nggak ada. Oh, baca selawatan? Oh, ada orang ceramah, orang sedekah? Oh, nggak ada. Berarti tahlilan itu punya hukum. Jadi kalau ada orang kemudian tidak tahlilan, kena hukum dia. Kena hukum apa? Ya kena hukum adat, hukum setempat. Kenapa? Karena tahlilan itu sudah menjadi hukum. Kenapa menjadi hukum? Karena tahlilan itu kebiasaan, sebuah adat. Nah, itu contoh-contoh kecil. Nanti kita akan belajar ini. Ada 5 kaidah. Ada 5 kaidah. Insya Allah sampai Ramadan selesai 5 kaidah ini. Kita akan selesaikan sampai Ramadan nanti. 5 kaidah ini yang menjadi kuncinya, yang menjadi rumus dasar. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala perkara berdasarkan dengan tujuannya. Yang kedua, al-yakin la yuzalu bisa, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi nanti ada pembahasan khusus. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, berat itu harus menarik kepada kemudahan. Jadi tidak boleh unsur agama itu susah, nggak boleh. Agama itu harus dengan kemudahan. Ad-daruru yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Terus yang kelima, al-adatu muhakkamah. Nah, ini yang akan kita bahas sampai di insya Allah di bulan Ramadan. 5 kaidah ini. Siapa yang bisa memegang 5 kaidah ini, kalau ada persoalan hukum, insya Allah selesai. Insya Allah bisa dia mengatasinya. Kenapa? Karena rumusnya udah dipegang sama dia. Rumusnya udah dipegang. Nah, ini insya Allah yang akan kita baca pada kajian di pengajian mana anak kita ini. Kita akan mulai di kaidah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Tentu saja kitab ini saya nggak baca satu-satu seperti kita baca Futuhul Ghaib, seperti kita baca kitab Kul Hazi Sabili di FMA, atau kitab di Cilanda di Cinangka. Ini saya baca per poin-poinnya saja, beberapa hal-hal yang saya anggap penting, yang saya cukupkan gitu ya. Ini kalau dibaca semua sampai Anda punya cucu nggak rapi nih. Kayak sebulan sekali Anda baca sekitar ini, sudah sampai cucu juga belum rapi gitu. Jadi ini saya ambil poin-poin besarnya saja di kitab Al-Asbah wan Nazair ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, rumus pertama. Al-umuru bimaqasidiha. Urusan-urusan itu, perkara-perkara itu bimaqasidiha, tergantung tujuannya, tergantung maksudnya, tergantung niatnya. Ini rumus nih. Semua perkara tergantung dengan tujuannya. Tujuannya apa? Kalau tujuannya baik, baik dia. Kalau tujuannya buruk, buruk dia. Itu al-umuru bimaqasidiha. Ada orang sholat, tujuannya pamer, buruk sudah sholatnya. Ada orang baca Quran, kemudian tujuannya buruk, buruk baca Qurannya sudah. Kenapa? Karena al-umuru bimaqasidiha. Nah, segala perkara harus didasarkan, harus dikembalikan kepada tujuannya apa, maksudnya apa, niatnya apa. Dari mana kaidah ini? Kaidah ini dalilnya apa? Rumus ini berdasarkan apa? Pertama, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niat. Segala amalan itu harus berdasarkan dengan niat. Ini dasarnya. Karena rumusnya tadi kan ini. Rumusnya adalah al-umuru bimaqasidiha. Ini rumus. Segala perkara harus berdasarkan dengan tujuan. Dalilnya apa? Dalilnya satu, hadis Nabi. Innamal a'malu bin niat. Semua amalan harus berdasarkan dengan niat. Kalau kemudian amalannya ini salah niatnya, maka amalannya salah sudah.
Kalau amalannya niatnya adalah A, maka amalannya jadinya A. Kalau dia niatnya B, maka amalannya jadinya B. Begitu semua. Kenapa? Karena ini tadi nih hadisnya, innamal a'malu bin niat. Hadis yang lain misalnya dari min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi, innaka la tunfika nafaqatan tabtagi biha wajhallah. Sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan satu nafkah yang engkau tabtagi biha wajhallah, yang niatmu adalah mencari ridhonya Allah. Illa ujirta fiha, melainkan engkau akan diberi pahala atas nafkahmu itu, hatta ma taj'alu fi imro'atika, sampai pada harta yang kamu berikan kepada istrimu. Nah, ketika kita ngasih duit ke istri, itu niatnya apa? Kalau kemudian kita niatnya nafkah, maka pahala itu. Tapi kalau kemudian kita ngasih ke istri nggak punya niat apa-apa, kasih aja. Sambil ada sebel misalnya, minta duit lagi, kita kasih. Itu kita kehilangan duit, kehilangan pahala itu. Itu kan, minta duit mulu. Tapi kita kasih, nih duitnya. Nggak ada niatnya nih, nggak punya niat apa-apa. Maka nggak jadi apa-apa itu duitnya. Duitnya itu nggak jadi apa-apa. Duitnya cuma udah keluar duit, kagak jadi pahala. Sampai segitunya. Sampai segitu kata Nabi, ini hadis. Engkau menafkahkan, yang nafkah itu betul-betul niatnya adalah mencari ridho Allah. Maka engkau akan diberi pahala. Kita ngasih nafkah, sampai engkau ngasih nafkah istrimu. Nah, saya kasih nafkah ke istri karena Allah Ta'ala. Minta duit, dah kita kasih. Dah, lillahi ta'ala, karena Allah. Besok mau bagaimana kek, meskipun lagi ini. Karena Allah Ta'ala, ujir tafiha. Engkau akan dikasih itu. Bahkan kalau engkau ikhlas ngasih ke istri, makin banyak itu pahalanya itu. Kenapa kok nggak banyak? Karena kita sampai gerundel. Maka kemudian udah ngilang, kagak balik lagi. Tapi kalau ikhlas, ujir tafiha. Engkau pasti akan diganjar sama Allah. Diganjarnya sama Allah itu bentuknya apa? Ya apa aja. Bisa kontan di dunia berupa pahala dan diganti rezekimu, atau engkau ya udah nanti dikasihnya. Tapi yang pasti ujir tafiha, engkau pasti akan diganti. Tapi niatnya apa? Nabtabtagi biha wajhallah. Itu kan yang apa tuh? Tadi yang membedakan ngasihnya pakai niat apa enggak? Ngasihnya pakai niat apa enggak? Niatnya apa? Niatnya nafkahin karena Allah, atau niatnya itu untuk apa? Misalnya, dah, gue pengen pergi ke sana nih daripada istri rewel. Nah, gue sumpel nih biar kakak kemana-mana dia. Nggak dapat apa-apa Anda itu. Kenapa? Karena niatnya bukan tabtagi biha wajh Allah. Karena niatnya bukan karena Allah. Niatnya apa? Biar kagak rewel, bini kita mau pergi. Udah sumpelin dulu nih duit. Noh. Nggak dapat apa-apa itu. Padahal ngasih duitnya sama. Tapi jadi pahala, jadi kebaikan apa enggak? Tergantung kepada niatnya. Nah, itu dasar hadis Nabi yang kemudian mendasari tadi. Qaidahnya apa tadi? Al-umuru bimaqasidiha. Apalagi misalnya, kata Nabi dalam hadisnya Imam Nasai, hadisnya Abu Dzar, man ata firasahu wa yanwi ayyakuma yusolli minal lail. Siapa orang yang datang ke kasurnya mau tidur, lalu dia niat nanti malam bangun, yusolli minal lail, bangun malam untuk sholat, fagolabathu ainuhu, kemudian matanya ini mengalahkan dia, kagak bangun dia, hatta yusbiha, sampai subuh, akhirnya gak jadi tahajud dia, bangun-bangun baru subuh, kutiba lahu manawah, maka dia dicatat oleh Allah terhadap apa yang dia niatin. Padahal gak jadi sholat dia. Nah, Anda tidur itu niat nggak? Udah niat saja. Niat. Dah nanti tidur, nanti niat bangun jam 2 untuk sholat. Ternyata bablas sampai subuh. Udah masuk pahala. Itu. Segitunya pentingnya itu. Mau tidur itu niat dulu apa? Nah, karena apa tadi? Al-umuru bimaqasidiha. Rumusnya tadi. Nah, yang tadi sabda Nabi, sampai kamu kemudian niat jam 2 bangun, kemudian buat sholat, lalu bablas sampai subuh, maka Anda dihitung sebagai orang yang sholat tahajud. Gitu. Ya tentu saja karena nanti niat itu adanya di hati, ya hati yang bicara itu. Cuma biar dapat pahala niat aja dah.
Padahal kagak ada sesungguhnya, karena dia kan dalam hati, bukan di mulut. Niat itu kan dalam hati. Niat itu bener nggak? Di hatinya bener nggak pengen bangun? Jadi nggak bisa juga Anda lece-lecein malaikat gitu ya. Mana bisa malaikat dilece-lecein? Jadi ya tergantung niatnya. Apalagi misalnya ayyuma rajulin tazawwaja, dalam hadis yang lain nih, dalam Mu'jam atau Broni min hadis Suhaib, Nabi bersabda, ayyuma rajulin, mana suami laki-laki tazawwaja imro'atan, yang menikahi perempuan, fanawa alla yu'tiyaha min sodaqiha say'an, kemudian dia niat nih ketika nikahin perempuan itu nggak mau memberikan mas kawinnya say'an sedikit pun, mata yauma yamutu wa huwa zanin, maka dia mati pada hari kematiannya wa huwa zanin, dalam keadaan orang yang berzina. Dia nikah sama perempuan, dan matinya dia niat, kagak bakalan gue kasih mas kawinnya nggak bakalan gue kasih, disimpan aja sama dia, nggak dipegang aja, nggak dikasih sama dia. Niatnya begitu dia. Lalu kemudian besoknya mati, masih dalam keadaan niat begitu, maka dia mati dalam keadaan berzina. Tergantung apa tuh berarti niatnya di sini. Tapi wa ayyuma rajulin istara min rajulin bai'an, mana-mana orang yang membeli dari orang lain, fanawa alla yu'tiyahu min samanihi say'an, kemudian dia niat tidak mau memberikan harga uangnya. Saya beli ya, berapa? 100.000, nanti saya transfer. Tapi niatnya itu memang kagak mau beli. Dia punya niat kagak pengen bayar, cuma ngomong iya nanti saya transfer 100.000. Niatnya nggak bayar dia. Mata yauma yamutu wa huwa khain, maka dia mati dalam keadaan kematiannya itu nanti dalam keadaan orang yang khianat. Kenapa? Karena di hatinya ini tidak punya niat. Untuk apa? Untuk membayar apa yang sudah dibeli. Dalam hadis yang lain, dari hadis Ibnu Umamah, man adana dainan fawa yanwi ayyudiyahu adahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang berhutang, kemudian dia niat untuk membayar hutangnya, adahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan bayarkan dia hutangnya pada hari kiamat. Dia punya hutang, niat, memang dia niatnya pengen bayar, tapi keburu meninggal. Keburu meninggal dia. Belum bayar hutang, keburu meninggal, tapi niatnya memang pengen bayar. Maka orang itu akan dibayarkan hutangnya oleh Allah. Tapi kebalikannya, kalau dia punya hutang, niat Allah yu'diyahu, dia niat kagak mau bayar, famata, kemudian mati, qalallahu, maka Allah berfirman yaumal qiyamah, pada hari kiamat, zonantu, aku akan menduga anni, bahwasanya aku la akhizun, tidak akan mengambil aku li abdi, pada hambaku, bihaqi, pada haknya hamba, fayukhazu min hasanatihi, maka kemudian kata Allah, nanti pada hari kiamat aku tidak akan mengambil haknya dia. Lalu apa? Fayukhazu min hasanati, orang yang dihutang ini, orang yang hutang itu kebaikannya diambil. Fatuj'alu hasanatil akhor, maka diambillah kebaikan orang itu untuk kebaikan yang ngutangin. Fa illam yakun lahu hasanah, maka jika dia tidak punya kebaikan, uhiza min sayiatil akhor, maka diambillah keburukan orang yang ngutangin, dikasih kepada orang yang dihutangin. Faju'ilat alaihi, dia kagak punya niat bayar, memang dia ngutang tapi kagak niat bayar, sampai mati dia. Maka kata Allah, saya tidak akan ngambil haknya orang ini, orang yang ngutangin ini. Kalau dia nanti punya kebaikan orang yang ngutang diambil buat yang dihutangin. Kalau nggak punya juga, habis kebaikannya. Keburukan orang yang ngutangin akan balik, akan dikasih kepada orang yang dihutangin. Nah, ini dalil-dalil dari sabda Nabi yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa semua urusan itu kembali kepada niat. Kembalinya kepada niat, bukan kemana-mana. Semua akan kembali kepada niat. Nah, hadis ini yang menjadi landasan, dari kaidah yang pertama tadi, rumus yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, bahwa semua urusan-urusan, perkara-perkara dikembalikan kepada niatnya, kepada tujuannya. Nah, al-mabhasus tsani, kalau tadi dalilnya apa? Yang pertama, pembahasan yang pertama. Yang pembahasan yang kedua, fima yurja'u ila hazil qaidah min abwabil fiqih.
Sesuatu yang dikembalikan kepada kaidah ini dari bab-bab fikih. Urusan fikih pakai kaidah ini yang mana? Ulama sepakat hampir semua urusan fikih kembali kepada ini, kembali kepada kaidah ini. Kepada al-umuru bimaqasidiyah. Tentang wudu harus kembali kepada kaidah ini. Tentang tayamum, cara mandi, cara sholat, cara puasa, maka semuanya kembali berdasarkan kepada ini. Ada orang puasa, tapi nggak niat. Nggak jadi apa-apa itu dia. Nggak jadi apa-apa itu. Nggak makan, nggak minum, nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena puasanya nggak pakai niat. Ada orang sholat, sholatnya salah niatnya. Niatnya salah. Sholat maghrib, kemudian dia ngucapinnya sholat subuh. Ngucapnya sholat subuh, sholli fardhu subhi. Padahal sholat maghrib itu 3 rakaat, tapi ngucapnya sholat subuh. Nggak jadi apa-apa itu sholatnya itu. Jadi apa rumus ini kembali kepada semua persoalan hukum yang ada di fikih. Wa wajhal Baihaqi, Imam Baihaqi memberikan pandangan kaunuhu sulusul ilmi. Niat itu adalah sulusul ilmi, sepertiganya ilmu. Kenapa? Bi an kasabal abdu, karena bahwasanya seorang hamba ini melaksanakan sesuatu yaquu terjadi bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Ketika kita melaksanakan sesuatu, maka kita melibatkan 3 hal. Hati, ucapan, lisan, dan jawari, anggota badan. Melakukan apa saja melibatkan 3 ini nih. Biqalbihi, hatinya, walisanihi, mulutnya, wajawarihi, dan anggota badannya. Lisannya bilang, saya pengen sholat usolli fardhu subhi rakaataini, niat sholat. Tapi jawarihnya enggak. Kagak takbiratul ihram, kagak ruku, ya enggak sholat dia. Kenapa? Karena harus ngelibatin 3 ini. Ada orang sholat, datang langsung aja Allahu Akbar, nggak pakai niat, nggak pakai apa dalam hatinya, tapi dia Allahu Akbar. Kemudian ruku, tidal, sujud, tapi nggak baca apa-apa. Ya maka nggak jadi apa-apa sholatnya. Kenapa? Karena semua ibadah ini melibatkan 3 ini. Nah, faniyatu ahadu aksamiha as-salasah. Niat itu salah satu dari 3 macam tadi. Apa itu? Kolbu, hatinya tadi. Wa arjuhuha. Bahkan yang paling unggulnya dari yang 3 ini. Dari 3 ini, hati, mulut, anggota badan. Yang mana yang paling penting? Kan 3-3-nya ini kan penting. Tapi di antara hati, mulut, lisan, sama anggota badan, yang mana yang paling penting? Yang paling unggul, yang paling penting adalah niatnya, hati tadi nih. Kenapa? Li'annaha qad takunu ibadatan mustaqillatan. Karena bahwasanya niat ibadatan, sebuah ibadah mustaqillatan, yang berdiri sendiri. Wa ghairuha, selainnya niat, muhtajun ilaiha, membutuhkan kepada niat. 3 ini nih, hati yaitu niat, mulut, lisan, dan juga anggota badan. Ini yang paling penting, yang paling unggul adalah hati niat. Kenapa? Karena niat ini berdiri sendiri. Berdiri sendirinya apa? Tadi misalnya, dia niat pengen sholat malam, ketiduran. Lalu kemudian dia sholat malam nggak? Kan nggak. Anggota badannya kan nggak sholat. Mulutnya juga nggak ngucap. Baru hatinya saja kan. Tapi dihitung nggak dia sholat? Dihitung. Tapi ada orang niatnya enggak, lisannya enggak, anggota badan doang yang begini-begini. Dihitung enggak dia? Enggak. Maka 3 ini yang paling unggul adalah hati. Ini dianggap seperti ini alasannya. Di antara ini, apa namanya? Hati yaitu niat, mulut, kemudian anggota badan. Wa min sama waroda niatul mu'min wa min sama waroda. Dan dari situlah waroda, datanglah sebuah hadis, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Nah, jadi semua kaidah, semua hukum-hukum fikih
semua hukum-hukum fikih akan kembali kepada tiga hal. Tadi segala anggota, segala perbuatan kita, ibadah kita melibatkan tiga hal: hati, ucapan, dan anggota badan. Tapi yang paling penting di sini adalah niat hati, yaitu niat. Kenapa? Karena niat ini berdiri sendiri. Kalau dia sudah niat tapi tidak melakukan anggota badan karena dia lalai, lupa segala macam, maka dianggap ibadah kayak tadi. Tapi kalau dia cuma anggota badannya doang kagak pakai niat, tidak sama sekali dianggap. Nah ini dikatakan bahwa rumus yang pertama tadi, al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala perkara harus berdasarkan kepada tujuannya, ini mencakup hampir semua urusan-urusan fikih. Hampir semua. Tapi ada nggak yang dikecualikan dari kaidah ini dalam hukum fikih? Ada. Terutama soal jinayat. Soal jinayah, hukum pidana. Misalnya ada orang mencuri, ditangkap dia. Kemudian di pengadilan, kenapa kamu mencuri? Saya mau mencuri. Ini mencuri ini karena orang ini pelit. Jadi saya pengen ngambil pelajaran kepada dia. Saya ambil dia. Atau saya curi karena hartanya saya akan kembalikan kepada orang-orang miskin. Itu nggak bisa pakai al-umuru bimaqasidih. Oh gitu ya, berarti niat kamu baik dong. Baik, kalau gitu udah diampunin saja, gitu ya. Enggak, karena keluar dari kaidah ini. Kenapa? Karena Anda nggak bisa misalkan ini. Kenapa Anda bunuh anak kecil itu? Saya dapat wangsit dari Allah, sebagaimana Nabi Khidir, bahwa ini anak nanti gedenya ngelawan mulu sama orang tua. Dia malah menjadi sampah masyarakat. Saya bunuh aja sekarang, biar nanti Allah gantikan anak yang baru buat orang tua itu. Gitu. Terus kan niatnya bagus tuh. Al-umur niatnya bagus. Hakim nggak bisa melihat itu. Oh, bagus tujuanmu ya. Gitu. Kalau gitu udah bebas saja. Enggak. Itu dikecualikan. Al-umur bimaqasidih. Tapi selain itu, bahwa semuanya tergantung kepada tujuan. Bahkan dikatakan, ini dalam bagian terakhir dari pembahasan yang kedua, dari pembahasan yang kedua ini, di bagian terakhir dikatakan dari Rasulullah SAW, annal mu'min yukhlidu fil jannah, bahwasanya orang mukmin itu akan kekal nanti di surga, wa in atau Allah muddata hayatihi faqat, sekalipun dia taat kepada Allah muddatan, cuma sesaat aja dari hidupnya. Jadi misalnya gini, ini orang bandel, brengsek, tobat dia jam 10 pagi. Jam 10 pagi tobat. Jam setengah 12 sebelum zuhur, mati dia. Surga enggak? Surga itu. Kenapa? Karena dia, kenapa? Li'anna niyatahu annahu law baqiya abadal abad. Karena niatnya adalah seandainya pun dia itu hidup selamanya, lastamarro alal iman, dia akan terus menerus alal iman, atas keimanan. Fajuzia ala zalika bil khuludi fil jannah, maka dia dibalas atas niat itu bil khuludi, kekal, fil jannati, di dalam surga. Ada orang taubat tadi itu, taubatnya 10 pagi, jam setengah 12 dia meninggal. Udah waktu zuhur belum itu? Berarti kan dia belum sholat zuhur juga itu, karena belum masuk waktu zuhur. Setengah 12 meninggal, padahal jam 10 baru taubat. Itu mati dia dalam keadaan husnul khotimah, surga dia. Surga. Kenapa? Karena dia ini taubatnya benar, niat. Seandainya pun dia masih hidup besok, dia akan tetap taubat, dia akan tetap beriman. Seandainya jam 10 dia taubat, lalu kemudian jam 10 pagi besoknya dia masih hidup, dia tetap dalam keadaan taubat. Niatnya itu untuk benar-benar taubat, itulah yang kemudian diambil sama Allah. Enak gak orang kayak begini? Enak. Tapi Anda jangan coba-coba melakukan kayak begini, karena nggak tahu siapa yang mati gitu, kapan matinya. Makanya kan dulu pernah ada cerita itu, bagaimana kemudian malaikat itu kemudian engkel-engkelan, malaikat Zabaniyah sama malaikat rahmat itu engkel-engkelan. Ada orang udah tua, kemudian taubat, kemudian nggak mau, enak betul ya, udah umur pensiun baru taubat, gitu ya.
udah ngerasain apa aja di dunia, semua dirasain sama dia. Sholat kagak, apa kagak. Umur 65, udah pensiun rapi, baru taubat. Enak banget dia taubat. Jangan suruh taubat ya. Kalau dia pengen taubat, bilang jangan taubat, enak. Kenapa? Karena kita ini yang mulai dari balik, udah bener-bener sholat udah bener, ibadah udah bener, kagak berani ngelakuin yang macem-macem. Sama nih kita 65 tahun, kemudian enak banget nanti kalau dia taubat langsung masuk surga. Nah kita dari muda ini tuh, paham maksudnya ya? Kita dari muda ini kagak ngelakuin ini, kagak ngelakuin itu, enak banget dia. Itu mah dunia enak, akhirat enak dia. Sholat kagak, apa kagak gitu ya. Bang jangan, kalau ada orang taubat kayak gitu, bilangin jangan tobat. Jadi kalau ada orang 65 tahun bertobat, bilangin jangan. Gitu ya. Bertobat, jangan. Udah begini aja. Kalau perlu percuma, bapak tobat juga percuma, gak diampunin sama Allah, gak diampunin. Udah tua begini, gitu kalau diampunin. Terus kata orangnya, bukankah Allah akan menerima sampai di kerongkongan? Ya itu kan hadis yang umum, hadis yang khusus. Ya bapak mau ngapain lagi? Emang sekarang kalau kagak tobat gitu ya. Ya udah percuma, gak usah tobat. Kenapa? Enak banget bapak tobat. Kalau dia tobat kemudian diampunin sama Allah kan enak banget dia, gitu ya. Itu kata orang-orang yang anti rahmat gitu ya, anti orang yang pengen masuk kebaikan itu. Makanya ekel-ekelan itu, jangankan manusia, malaikat juga debat-debatan ketika ada pembunuhan 99 orang itu kan, yang hadisnya sangat masyhur tuh. Kebalikannya, kama annal kafir yukhlidu finnar wa illam ya'sillaha. Orang kafir itu akan kekal di neraka, wa illam ya'sillaha illa muddata hayati faqat. Sekalipun dia belum maksiat kepada Allah, kecuali cuma sebentar doang. Li'anna niyatahu al-kufra ma'asah. Karena niatnya dia itu kufur selama dia hidup. Ada orang nih jam 10 pagi, dia udah udah melakukan kebaikan, lalu kemudian dia males, apa ini agama-agama, kagak pakai agama-agamaan. Capek, udah sholat kagak kaya-kaya, udah begini kagak bisa-bisa, udah kagak pakai agama-agamaan. Kemudian dia bilang, mulai hari ini saya kufur. Kemudian dia jam 11 mati, udah mati kekal di neraka dia tuh. Kenapa begitu? Karena niatnya dia adalah dia pengen kufur sepanjang hidupnya. Meskipun dia itu dari balik udah 20 tahun dia beragama, udah 20 tahun dan ahli ibadah, tapi kemudian dia ngucapin kayak begitu dan niatnya adalah, udah capek gue sholat-sholatan, baca-baca zikir segala macem, kagak kaya-kaya, kagak maju-maju, susah hidup gue. Boleh kayak gini kagak ada, Tuhan aja kagak merhatiin gua. Gitu misalnya dia udah kufur, mati dia kekal dalam keadaan kufur. Kenapa begitu? Tadi balik lagi al-umuru bimaqasidiha. Nah, al-mabhasus salis, pembahasan yang ketiga. Fima suriat niat li ajlin maksud. Kenapa niat itu disyariatkan? Pada sesuatu yang disyariatkan niat li ajli karena arahnya al maksud. Kenapa sih niat itu kenapa kok harus ada? Niat itu harus ada, sehingga harus ada qaidah al umuru bimaqasidiyah. Kenapa harus seperti itu? Al ahammu, yang paling penting adalah min hadarinya tamyizul ibadah minal adat. Yang pertama niatnya fungsinya, alasannya adalah tamyizul ibadati minal adat. Sini Ferwe. Membedakan ibadah dari kebiasaan. Wa tamyizu rutobil ibadati ba'diha min ba'din. Dan membedakan tingkatan-tingkatan ibadah, sebagian ibadah dari sebagian yang lain. Jadi kenapa kok niat itu disyariatkan? Kenapa kok harus berdasarkan niat? Kenapa begitu? Yang pertama alasannya untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan. Dan yang kedua, untuk membedakan tingkatan ibadah antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, ada orang mandi. Kalau dia mandi, berarti kan ia taraddad. Itu kan bainat tanzibi wat tabarrud wal ibadah. Mandi itu ya antara dia membersihkan diri, mendinginkan diri atau ibadah. Ada orang mandi, contoh, ada orang mandi junub, ada junub, mandi besar. Kemudian dia mandi. Meskipun dia mandinya sampai pakai bathtub, kan mandi basah itu kan semuanya basah. Atau dia nyebur ke kolam renang, tapi dia nggak pakai niat,
maka kemudian mandinya dianggap sebagai mandi biasa. Dia dianggap tetap dalam keadaan junub. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Kenapa kok harus niat? Untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Mandi itu kan kebiasaan. Mandi itu kebiasaan. Nah, kebiasaannya itu, mandinya itu, Anda mandi apa? Mandi Jumat kah? Mandi jenabat kah? Mandi sholat id kah? Atau mandi karena kesehatan kah? Karena Anda mandi kesehatan. Dulu di Jombang itu kan diajarin, kalau pengen badan sehat, kalau mandi ya niat. Nawaitul gusla li sehatil badan. Saya niat mandi untuk mensehatkan badan. Udah mandi itu. Karena niatnya mensehatkan badan, ya badannya sehat. Nggak sakit-sakitan dulu. Jadi kalau yang sering-sering sakitan, mandi. Tapi niatnya li sehatil badan. Nah, itulah kenapa fungsinya harus ada niat. Untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contoh lagi. Al-imsaku anil muftirat. Menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Orang kan nggak makan, nggak minum, kadangkala lil hamiyah. Karena diet. Watadawi, pengobatan. Wali adamil hajati ilaih. Atau tidak butuh terhadap makan. Misalnya katanya dokter, nanti nggak makan ya dari jam sekian sampai jam sekian. Itu puasa, dianggap puasa atau dianggap apa? Tadawi, pengobatan. Kan dianggap pengobatan. Kalau kemudian dia niat puasa, ya jadi puasa. Kalau memang nggak makannya dari subuh sampai maghrib. Orang itu kan nggak makan, bisa saja karena diet, karena pengobatan, atau karena dia tidak butuh makan. Nah, kemudian dia niat, saya niat puasa Senin. Nggak makan, maka nggak makannya dia, nggak minumnya dia, mendapatkan pahala puasa. Maka kan dalam fikih dikatakan, ada orang sampai sholat subuh tidak niat puasa Ramadan. Lagi sholat subuh baru ingat, tadi nggak taraweh ya. Karena nggak taraweh lupa niat puasa Ramadan. Maka mulai dari subuh sampai dia maghrib tidak dianggap sebagai puasa. Meskipun tetap haram hukumnya untuk tidak puasa. Jadi kalau dia, dianggap kagak puasa, udah gitu saya makan aja, percuma juga saya puasa. Double itu. Double itu dosanya itu. Double itu. Nah, itu apa itu? Dari apa? Dari niat. Apalagi contohnya, wal julusu fil masjid. Duduk di masjid. Duduk di masjid itu qad yakunu li istirahah. Kadang orang duduk di masjid itu untuk istirahat. Anda duduk di Baitul Ma'mur. Ketika lagi duduk, ya cuma duduk doang, istirahat atau rapat atau lagi nongkrong-nongkrong di situ, ya nggak dapat pahala apa-apa. Tapi ketika Anda duduk di masjid niatnya iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid taqarruban ila ta'ala. Saya niat duduk di masjid sebagai iktikaf, ya maka duduknya Anda itu sebagai iktikaf. Rapat di masjid, niat iktikaf, maka sepanjang rapat Anda dianggap sebagai orang yang iktikaf. Tapi kalau kemudian duduk di masjid, duduk di musola, kagak niat untuk iktikaf, ya nggak jadi apa-apa duduknya di situ. Nah, berarti apa yang membedakan? Niat. Itulah yang membedakan kenapa kok niat itu disyariatkan. Kenapa kok niat itu disyariatkan? Untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Jadi makanya kalau kita di Jombang kan kalau mau sholat Jumat pasti itu sebelum khotib memberi wasiat kepada takwa. Khotib juga memberi mengingatkan mari kita sama-sama niat iktikaf di masjid ini kan gitu. Kalau di Jombang itu khotib itu ngomong itu. Khotib gitu ngomong tuh bukannya MC-nya. Khotib itu kita niat terlebih dahulu niat duduk iktikaf di sini. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Ucapin tuh khotib tuh. Kalau di kita kan MC-nya juga enggak, khotibnya juga enggak gitu. Ya udah terserah lu mau duduk apa kayak di sini gitu ya. Kalau dia duduk-duduk aja, nggak niat iktikaf, ya nggak dapat apa-apa itu. Nggak dapat apa-apa itu. Maka kemudian niat duduk iktikaf gitu ya. Makanya kita sendiri, misalnya kita biasanya Ramadan. Kita aja ngomongnya iktikaf yuk. Padahal ya cuma 1 jam aja kita di situ. Mungkin nggak sampai 1 jam kali kita di situ di masjid. Tapi niatnya kita adalah iktikaf. Untuk apa tuh? Tadi untuk membedakan. Apalagi wadaf ilma lil ghair.
menyerahkan harta untuk orang lain. Ini ada harta, saya kasih. Nih, ngasih harta ini, itu ngasih harta hibahkah, wakafkah, apalagi memberikan itu, atau tujuan dunia yang lain. Anda ngasih harta ke orang, ini ngasihnya apa? Hibah, wakaf, sodakoh, infak, jariyah, atau apa? Kan bisa beda ini. Kalau dia jariyah, ya berarti nanti peruntukannya yang bisa langgeng. Kalau dia kemudian jariyah, oh berarti duitnya jangan dipakai buat bayar atau ngasih ustadz yang ngajar, karena ini uang jariyah. Oh ini apa? Infak. Oh karena infak duitnya, maka infak ini dipakai buat bayar listrik, buat bayar marbot, buat bayar guru, kasih guru. Pakai ini. Terus niatnya apa? Saya niat ini buat zakat. Zakat, ya kalau zakat ya nggak bisa Anda bayarin buat listrik nih, gitu. Hukumnya masing-masing nih. Nah, tapi kan menyerahkan duitnya sama. Nih saya serahkan duitnya ke masjid. Terus masjid bilang, duit apa nih? Buat apa? Ya sodako aja, sodako biasa. Oh ya sudah, kalau sodako biasa infak, berarti umum, bisa buat pakai apa aja. Tapi kalau dia bilang, ini duit buat jariyah. Kalau buat jariyah berarti duitnya jangan dipakai untuk sesuatu yang habis. Ya beliin sesuatu yang langgeng. Beli karpet, terus pasang apa lagi segala macam. Karena apa? Karena niatnya jariyah. Nah, itu tadi tuh yang membedakan tuh antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Pemberiannya sama, tapi beda. Apalagi ya zakat, sodakoh, segala macam kafarot. Apalagi nyembelih hewan. Nyembelih hewan itu bisa apa? Biqasdil akli. Ya kadang-kadang dengan, ya buat apa nyembelih? Ya buat dipotong, buat potong embek, buat apa? Ya buat makan. Kalau kemudian niatnya begitu, ya sudah berarti buat makan. Tapi kalau waqad yakunu litaqarrub, niatnya untuk takarub, kurban, untuk kafarot atau lain sebagainya, iya niatnya beda lagi gitu loh. Meskipun nyembelihnya sama, kambingnya sama, nyembelihnya sama, tapi niatnya untuk apa? Ini yang membedakan antara satu pekerjaan nilainya ini atau nilainya yang lain. Nah, maka tadi niat menjadi penting dalam ibadah, dalam agama disyariatkan niat itu karena untuk membedakan sebuah ibadah dari kebiasaan. Nah, dari sini wa min samma tarattaba ala zalika umur. Dari sini kemudian menjadi tertiblah atas beberapa perkara, menjadi urutlah beberapa perkara. Salah satunya ahaduha, ada mustiratin niat fi ibadah la takunu adatan. Tidak disyariatkan niat pada ibadah yang tidak menjadi kebiasaan. Jadi kalau ibadahnya itu bukan berupa kebiasaan, maka tidak disyariatkan niat. Kenapa? Izla taltabisu bigoiriha. Karena tidak akan tertukar dengan yang lainnya. Seperti apa? Kal imani billahi ta'ala. Seperti iman kepada Allah. Anda nggak perlu niat, saya niat beriman kepada Allah. Nggak perlu itu. Kenapa? Karena itu bukan hal yang biasa. Wal ma'rifat dan ma'rifat. Saya niat ma'rifat kepada Allah. Nggak ada itu. Karena ma'rifat itu bukan kebiasaan. Gitu ya. Wal khaufi takut. Wal roja dan harapan. Wa qiraatil Quran. Bahkan sampai membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ya enggak, saya niat membaca Al-Quran. Enggak perlu itu. Yang baik, kenapa? Karena itu tidak latal tabisu. Dia tidak akan tertukar. Gitu, tidak akan tertukar. Tapi kalau kemudian Anda mempunyai niat yang lain terhadap baca Quran. Oh, baca Quran ini saya hadiahkan kepada orang yang meninggal. Itu beda. Kenapa? Karena ini diperuntukkan untuk siapa? Itu beda. Tapi ketika Anda baca Qurannya sendiri, nggak perlu. Kayak kita sholat, usolli fardhu zuhri. Kan harus ada niatnya tuh. Kalau puasa, nawaitu shauma godin. Nggak ada kalau lagi baca Quran. Usolli apa? Nawaitu qiraatal Quran. Nggak ada itu. Kenapa? Karena tidak akan tertukar. Anda baca Quran, ya kalau baca Quran, ya pasti baca Quran. Nggak mungkin baca yang lain. Quran kok di sini. Nggak ada apa-apa gitu loh. Nggak ada yang lain gitu loh. Maka tidak disyariatkan, yang tidak disyariatkan niat pada ibadah yang tidak menjadi kebiasaan, karena tidak akan tertukar. Itu yang pertama. Ahaduha. Yang kedua, al-amru tsani istiratu ta'yin fima yaltabisu duna ghairi.
disyariatkan untuk ta'yin, menentukan pada sesuatu yang dapat tertukar duna goirihi selain tanpa lainnya. Yang kedua, kalau tadi kan tidak disyariatkan niat pada sesuatu yang tidak menjadi kebiasaan dan tidak akan tertukar. Yang kedua, dia disyariatkan untuk niat karena disyariatkan untuk menetapkan, mentakyin pada sesuatu yang dapat tertukar. Apa contohnya? Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Itu kan sama-sama 4 rakaat. Sama-sama 4 rakaat. Kalau Anda tidak niat takyin, usolli fardol isya, itu maka batal itu sholatnya. Kenapa? Karena 4 rakaat itu Anda bisa 4 rakaat zuhur, atau 4 rakaat asar, atau 4 rakaat isya. Maka kemudian diharuskan untuk ta'yin. Apa itu ta'yin tadi? Untuk menentukan. Makanya nggak bisa misalnya kalau sholat fardu itu usolli Allahu Akbar, nggak boleh. Harus ada usolli fardu zuhri, harus ada itu. Kalau nanti kemudian Anda ngucapin usolli fardu zuhri, padahal Anda sholatnya asar, tapi niatnya usolli fardu zuhri, batal itu sholatnya. Kenapa? Karena tadi dia harus ta'yin, harus ditentukan. Kalau dia kemudian tidak ditentukan, maka kemudian dia menjadi batal. Dari sini kemudian muncullah kaidah, muncul sebuah kaidah, mala yustaratu ta'arud lahu jumlatan wa tafsilan iza ayyanahu wa akhta'u lam yadur. Sesuatu yang tidak disyaratkan untuk sebuah tujuan secara global dan terperinci, iza ayyanahu, jika dia menetapkan, wa akhta'a, dan dia salah, lam yadur, maka dia tidak membahayakan, tidak apa-apa. Contoh begini, ketika kita niat sholat, disyariatkan nggak untuk menentukan sholat zuhur di Mushola Ar-Rahman? Ada nggak di Mushola Ar-Rahmannya? Atau saya niat zuhur, sholat zuhur di Masjid Baitul Ma'mur. Ada nggak ketentuan tempatnya di mana? Nggak ada kan? Nggak ditentuin kan? Karena nggak ditentukan baik secara jumlah, secara global maupun secara terperinci. Lalu kita nyebut, kita sholat di Mushola Ar-Rahman. Tapi kemudian saya niat sholat maghrib 3 rakaat di Mushola Ar-Rahman. Maka kemudian ternyata sholatnya kita bukan di Mushola Ar-Rahman, di Masjid Baitul Ma'mur. Lam yadur, maka itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak disyariatkan untuk tujuan secara global maupun secara perinci. Tapi kebalikannya, ma yustaratu fihi ta'in fal khata fihi mubtilun. Sesuatu yang disyariatkan untuk menetapkan, kemudian dia salah, maka di dalamnya batal. Contoh tadi, dia sholat zuhur, kan harus tuh usolli fardu zuhri, saya niat fardu zuhur, kan harus ditetepin itu. Nggak boleh usolli fardu, saya niat sholat fardu 2, nggak boleh itu. Harus fardu zuhri, saya niat sholat fardu zuhri. Ternyata dia sholat asar, kan salah itu. Ya, maka kemudian hukumnya batal. Dia sholat subuh, tapi niatnya sholat tahajud atau sholat hajat, sama-sama 2 rakaat. Maka kemudian dianggap tidak sholat subuh. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang disyariatkan untuk ditetapkan, untuk ditakyin, untuk dipastikan, disebut, kemudian dia salah, maka hukumnya adalah batal. Lalu kaidahnya, wa ma yajibu ta'arrud lahu jumlah wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan. Sesuatu yang wajib at-ta'arud untuk bertujuan padanya, jumlatan baik secara global, wala yustaratu, dan tidak disyaratkan ta'yinuhu penentuannya, tafsilan secara terperinci, iza ayyanahu, jika dia mentakyinkan, menyebutkan, wa akhta'a, dan salah, dorro, maka dia bahaya, maka menjadi batal. Contoh, kan kalau sholat fardu zuhur itu diwajibkan ta'yin sholli fardu zuhri, itu kan secara global tuh. Tidak kan disyaratkan saya niat sholat fardu zuhur bersama dengan imamnya adalah Ustadz Tirmizi. Kan itu kan tidak disyaratkan untuk sampai segitu kan secara tafsil. Lalu kemudian ternyata imamnya bukan Ustadz Tirmizi.
orang lain, maka itu dianggap tidak batal, gitu ya. Nah itu apa namanya? Sama misalnya gini, niat sholat zuhur itu kan tidak diharuskan untuk menyebut arba'a rokaatin, ya kan? Tidak apa namanya? Maksudnya tidak dipastikan atau tidak diwajibkan untuk menyebut 4 rakaat. Tapi dia sebut sama dia, saya niat sholat fardu zuhur 5 rakaat karena Allah Ta'ala. Padahal nggak ditentuin, tapi dia niatin itu. Dia 5, padahal 4 tapi 5. Maka sholatnya tidak sah. Kayak tadi itu, saya niat sholat bersama dengan Ustadz Tirmizi. Kan nggak ada untuk memerinci itu. Untuk memerinci itu kan nggak ada. Tapi kemudian dia niat. Maka kemudian salah imamnya, bukan Ustadz Tirmizi. Ustadz imam yang imamin. Batalah sholat dia. Kenapa? Intinya, kalau nggak disuruh perinci, kalau kagak disuruh di detail, Anda jangan nambah-nambahin. Kalau Anda nambah-nambahin, salah, Anda batal, gitu. Kan cukup niat sholat itu, saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat karena Allah. Udah. Jangan Anda tambah-tambahin. Bersama dengan ini, di musola ini atau di masjid ini. Kan terperinci. Nah ini nanti contoh kehidupan sehari-harinya banyak ini. Kalau kemudian agama tidak memerintahkan untuk memerinci sesuatu, tapi kemudian kita perinciin banget itu, ya maka kemudian salah, merinciin salah lagi. Maka itu dianggap sebagai batal, dianggap sebagai tidak sah. Nah ini kaidah-kaidah dan ketentuan yang ada di dalam kaidah yang pertama, rumus pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Nah nanti di pembahasan yang keempat, waktu niat. Kapan waktu niat? Ya waktu niatnya adalah saat memulai perbuatan. Niat itu adanya saat mau perbuatan, bukan di tengah-tengah. Anda lagi sholat, Allah Akbar. Kemudian di tengah-tengahnya Anda niat, lu belum niat tadi ya. Terus niat sekarang sholat fardhu maghrib. Padahal udah dalam sholat. Dianggap tidak sah. Jadi niat itu harus di depan. Harus di awal. Tempatnya di mana? Al-Mabghsul Khamis, tempatnya di mana? Fi mahalin niat, mahalluhal qalb. Tempatnya niat adalah di dalam hati. Kalau hatinya ngucapin sholat zuhur, tapi mulutnya tanpa sadar ngucapin sholat asar, pada hatinya sholat zuhur, maka tetap yang dianggap adalah hatinya. Kalau hatinya kebalikannya, padahal ini sholat zuhur, tapi hatinya nyebutnya sholat isya, ngucapinnya sholat zuhur, tapi hatinya ini sholat isya, maka dianggap tidak sah. Nah, karena kembalinya mahalluha niat, tempatnya niat itu ada di dalam hati. Dari sini juga lah, ini yang sering kita sampaikan juga, Anda kalau imam salah, kemudian negor imam dengan cara tasbih, subhanallah. Ketika Anda ngucapin tasbih, niatnya zikir atau ngingetin imam. Ketika ngingetin imam, batalah sholatnya. Gitu. Kan nggak boleh. Niatnya kan di sini nih, ngucapinnya subhanallah. Kalau Anda ngucapin subhanallah, kagak punya niat apa-apa, niatnya adalah zikir, boleh-boleh aja, lagi sholat nih. Kemudian tiba-tiba, waduh, ke gua ada setan nih. Langsung, subhanallah. Boleh, itu gak batal itu. Tapi kalau kemudian Anda kemudian lagi sholat, imamnya salah, subhanallah, ngingetin imam, batal itu. Kenapa? Karena nggak boleh niat dalam hati. Berkomunikasi sama orang itu nggak boleh, kan udah sholat, namanya sholat takbiratul ihram itu sholat takbir yang mengharamkan, nggak boleh kita berkomunikasi sama orang. Jadi hati-hati, jangan latahan mulutnya jangan latahan. Nanti kalau mulutnya latahan, imam baru grogi sedikit aja udah, jangan kan ngomong, imamnya lupa nih, alhaqumut takasur hatta imam masuk hatta zurtumul, batal itu makmumnya itu. Batal itu. Kenapa?
Niatnya dia ngucapin apa? Niat ngucapin apa tadi? Ngingetin. Emang ada dalilnya? Emang boleh sholat itu komunikasi sama orang? Kalau dia itu ngucapin hatta zurtumul maqabir, kagak niat apa-apa, memang dia pengen zikir aja atau dia baca Quran, lagi sholat nih, tiba-tiba Allah Akbar, dia ruku. Setelah ruku, sami Allah liman hamidah hatta zurtumul maqabir. Kagak apa-apa, itu sah itu. Kenapa? Karena dia zikir dalam sholat, baca Quran dalam sholat. Tapi kalau niatnya itu apa namanya, ngingetin orang, hati-hati, janganlah tahan mulut itu, janganlah tahan. Jadi kalau misalkan ada imam salah, diem dulu, ucapin niat zikir. Saya niat zikir sambil ngimamin, sambil ngingetin imam. 2, boleh. Baru ketika Anda udah yakin, saya zikir, baca subhanallah nih, sambil ngingetin ini. Niatnya adalah niat untuk zikir sambil ngingetin, nggak batal itu. Tapi Anda latah, subhanallah. Imam masih terus, subhanallah, subhanallah. Apalagi sholat id yang sering saya bahas nih. Itu sholat id bisa semuanya batal itu. Imamnya batal, makmumnya batal itu. Kenapa? Sholat id itu takbir 7 atau 5 itu bukan rukun. Dia sunnah. Kalau kemudian imamnya sudah Allahu Akbar, lalu bilang Bismillahirrahmanirrahim, makmum langsung nyetuk subhanallah, subhanallah. Padahal dia belum Allahu Akbar nih. Imam baru sholli sunnatal idul fitri kata ini Allahu Akbar. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Udah baca bismillah nih, bismillah. Langsung makmum subhanallah, subhanallah. Oh, imam yakin, iya ya, belum takbir ya. Dia berhenti, lalu kemudian Allahu Akbar. Imamnya batal. Kenapa? Tidak boleh membatalkan yang wajib dengan yang sunnah. Baca bismillah al-fatihah hukumnya rukun. Sedangkan baca takbir hukumnya sunnah. Tidak boleh membatalkan yang wajib untuk yang sunnah. Maka imam hukumnya batal. Makmum batal kenapa? Karena ngoceh tadi gitu ya. Karena tadi tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Nah ini ya sekilas kaidah yang pertama, rumus pertama bahwa dalam agama kaidah pertama, rumus yang pertama adalah al-umuru. Ingat-ingat nih ya, ingat-ingat ya. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidnya. Segala perkara berdasarkan dengan tujuannya, dengan hatinya. Maka di zaman Nabi Musa ada anak kecil. Kata anak kecil gini, "Ya Allah, biarkan aku memijitimu. Biarkan aku memandikanmu. Aku usap-usap kakimu, aku usap-usap tanganmu. Aku kasih engkau minum." Ngomong begitu anak kecil. Nabi Musa lewat, digelepak sama Nabi Musa. "Lu ngomong apa sih bocah?" Marah kan Nabi Musa kan? "Ngomong apa sih? Pikir Tuhan itu butuh dipijit-pijit apa?" Datang kemudian Jibril. Kata Jibril, "Musa, diam kamu. Jangan terusin kamu. Biarkan hamba-hamba Allah mengungkapkan apa yang menjadi cita-cita dia, cinta dia, dengan bahasa dia, sesuai dengan kemampuan cinta dia, dengan kemampuan kemesraan dia, dengan gaya bahasa dia, dengan keimanan dia. Biarkan mereka mengungkapkan apapun terhadap Tuhan." Kenapa? Karena makosidnya ini baik. Dia pengen melayani Tuhan. Tapi karena bocah dia nggak ngerti apa-apa, "Ya Allah, saya pijitin kamu dah. Mungkin kamu capek. Terus saya ngapain dah." Kan dia pengen berkhidmat. Gitu ya. Meskipun salah. Tapi kata Jibril, "Kamu jangan begitu." Niatnya dia baik. Kenapa? Karena biarkan hamba-hamba mengucapkan sesuatu kepada Tuhannya berdasarkan kadar cintanya dia, kadar pengetahuan dia, dan kadar kemesraan dia. Nah, semua kembali kepada al-umuru bimaqasidiyah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah untuk saudara kita Bang Nana. Allah mudah-mudahan angkat penyakitnya. Allahumma ya syafiyal amrad. Allahumma ya syafiyal amrad. Allahumma ya syafiyal amrad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udiuka bima qara'na wa sami'na fardudhuma inna hajatina. Allahumma ij'alna waj'alna lana wa talamizana min ahli iman min ahli khair wa la tajawayya min ahli syarri wa min ahli jahal bihanki rabb
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah